Kisah ini berlatar di Bangkok, Thailand pada era 1980-an. Cerita dimulai dengan seorang polisi yang sedang santai mengunjungi temannya, seorang pemilik toko emas. Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak masuk ke dalam toko. Dua perampok bernama T dan Rerk langsung beraksi di puncak toko itu. Si polisi melawan berusaha dan menembak T dari jarak yang sangat dekat. Namun, anehnya tembakannya meleset. Rerk langsung menghajar polisi itu sampai pingsan. Lalu, mereka berdua kabur dari sana. Besoknya, berita ini segera menjadi berita utama nasional. Ini adalah tempat yang sangat terkenal. Gosipnya, dia ini punya kemampuan gaib dan kebal peluru. Bayangkan, dia sudah beraksi selama 5 tahun, tapi tidak pernah tertangkap. Sampai akhirnya, T dan Rerk tertangkap di rumahnya. Mereka sempat disiksa oleh polisi sebelum dikirim ke penjara. Mereka naik kereta api dikawal oleh dua polisi bernama Somchei dan Kum Kuan. Dalam perjalanan, Kum Kuan memprovokasi dan mengejek Ti sebagai seorang yang berkemampuan gaib. Dia menantang Ti untuk menghilang di hadapannya. Rerk langsung memberi kode ke Ti, dan Ti pura-pura komat kamit membaca mantra. Pas banget kereta api masuk ke terowongan yang gelap, dan ketika kereta keluar dari terowongan, Ti dan Rerk sudah hilang. Somche dan Kum Kuan kaget melihat mereka menghilang begitu saja. Ternyata mereka melompat ketika kereta api melewati sebuah sungai. Di pinggir sungai, Hit dan teman-teman lain sudah menunggu untuk menjemput mereka. Kepala kepolisian Thailand yang bernama Wira jelas gerah melihat pencuri terkenal ini terus-menerus muncul di berita utama. Dia akhirnya memerintahkan seorang inspektur polisi tangguh bernama Jack Rarat untuk menangkap T dan komplotannya. Wira memberi Jack Rarat resmi penuh dan memperingatkannya agar jangan sampai gagal. Sementara itu, di sebuah desa di Ratchaburi, T dan Red mengunjungi seorang biksu bernama Luangpor. Ti datang untuk meminta jimat baru, tapi Luangpor memberi peringatan. Dia bilang Ti lahir di bawah bintang sial. Dan selama ini, sebetulnya nasib baik Rerk lah yang selalu membantu lolos dari masalah. Luangpor meminta berhenti jadi lemas, tapi akhirnya tetap memberikan sebuah jimat baru. Cerita kemudian kilas balik ke masa lalu. Kita lihat Ti dan Rerk waktu masih kecil sedang bermain sulap. Ayah Rerk adalah seorang pesulap jalanan yang juga menjual obat. Namun suatu hari ayahnya difitnah oleh polisi korup atas kepemilikan narkoba. Sebelum ditangkap, ayah Rerk menitipkan anaknya ke biksu Luangpor. Ti lalu berjanji akan membawa Rerk pergi ke tempat yang lebih baik. Waktu pun berlalu, Ti dan Rerk sekarang sudah dewasa. Suatu hari, Ti ditusuk oleh preman pasar karena menolak bayar uang keamanan. Hal ini membuat Ti terluka parah di kedalaman. Kembali ke masa kini, Kapten Jakrarat memulai operasi penangkapan Ti dan komplotannya. Polisi Kumkuan dan Somchei yang gagal di kereta ikut bergabung dengan tim khusus yang membentuk Jakrarat. Jakrarat berkata kalau dia akan membuktikan kepada mereka bahwa Ti sebenarnya tidak punya kemampuan gaib. Suatu malam, terlihat Hit sedang minum di sebuah bar. Tiba-tiba, Jakrarat menyambutnya dan memulai pembicaraan. Hit langsung curiga pada pria paruh baya ini yang aneh banget muncul di bar khusus anak muda. Hit pun pindah meja dan mengawasi Jakrarat. Tak lama kemudian, Somchai masuk dan melapor ke Jakrarat mengatakan, tim tidak menemukan tanda-tanda Tai di sekitar situ. Jakrarat lalu bercerita kepada Somchai tentang kasus pertama komplotan Ti. Mereka berkumpul di rumah Adisak, bos preman di kampung mereka di Damnuen Ratsaburi. Ketika sedang menggasak harta Adisak, tiba-tiba Adisak muncul dengan membawa shotgun. Tapi tak disangka, mereka dibantu oleh Hit, anak Adisak sendiri yang ternyata membenci ayahnya ini. Pukulannya bahkan menembak kaki ayahnya. Sampai sekarang, ayah membuat sayembara untuk menangkap mereka. Makanya Ti dan Hit masih dicari oleh Adisak dan tidak berani kembali ke kampung. Hit yang melihat gelagat tidak baik dari Jakrarat langsung kabur dan menghilang dalam kegelapan. Jakrarat mencoba mencari Hit, tetapi dia kalah langkah. Tiba-tiba, dia ditodong dari belakang. Ti dan Rerk tiba di sebuah bar bernama Golden Heaven. Di sana, mereka melihat seorang wanita bernama Dao yang menolak bekerja karena tidak suka dengan kliennya. Ketika mereka melihat Dao dipukul, Ti dan Rerk turun tangan membantu dan membuat kekacauan di bar. Akhirnya, pemilik bar, seorang mucikari bernama Madam Sri,
dan anak buahnya yang bernama Sam keluar melerai mereka. Madam Sri membawa mereka keluar pribadi. Ternyata, T ingin menjual emas hasil rampokan mereka kepadanya. Madam Sri ini adalah spesialis penadah barang curian. Malam itu, T tidur dengan seorang wanita penghibur. Dia terbangun tengah malam dan melihat cahaya lampu polisi dari jendela. Jack Rarat masuk membawa surat penggeledahan. Setelah semua wanita penghibur disuruh keluar, Jack Rarat bertanya, apakah mereka melihat T? Tak ada yang berani berpikir. Jack Rarat pun memberi peringatan jika mereka tidak mau membantu polisi, hidup mereka tidak akan tenang. Di surat kabar muncul berita kalau polisi berjanji akan menangkap T dalam waktu 1 bulan. T lalu mengajak Hit pergi ke stadion olahraga. Sambil menonton pertandingan, mereka mengamati situasi. Pukul iseng bertaruh dan kalah. Keberadaan mereka di stadion ternyata terlihat oleh informan polisi yang langsung melapor ke Jack Rarat. Jack Rarat yakin T pasti akan mengukur stadion itu. Jadi dia memerintahkan semua anak buahnya untuk waspada. Sementara itu, Dao bertemu dengan Rare di sebuah kuil. Dao beritahu kalau polisi mencari mereka di bar malam itu. Rek berjanji akan segera mengeluarkan Dao dari tempat itu. Dia bahkan memberikan sebuah cincin sebagai tanda keseriusannya. Tanpa mereka sadari, mereka dipuji oleh Sam, anak buah Madam Sri. Selanjutnya, T dan Rek naik ke sebuah bus yang penuh dengan orang-orang yang baru pulang taruhan. Sebelum beraksi, T mengeluarkan jimat dan berdoa. Anehnya, setelah itu bus tiba-tiba mogok di tengah jalan. T dan Rek langsung mengeluarkan pistol dan menggemparkan seluruh penumpang. Awalnya lancar, tapi tiba-tiba seorang pria mengeluarkan pistol dan menembak Rek. T berhasil membawa Rek turun, dan Hit yang membuntuti dari belakang menyelamatkan mereka dengan mobil. Aksi mereka ternyata sudah dibuntuti oleh polisi yang langsung mengejar mereka. Polisi mengejar sampai malam hari. Mereka menemukan mobil mereka di sebuah kuil terbengkalai. Polisi segera melapor dan meminta bantuan. Jack Rarat tiba di sana bersama pasukannya. Mereka mulai menjelajahi lokasi dan curiga tinggal satu rumah yang kemungkinan besar memakai T untuk bersembunyi. Benar saja, di dalam rumah itu T sedang mengobati Rerk. Polisi mengelilingi rumah itu dan meminta orang yang berada di dalam keluar. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang kakek tua muncul. Jack Rarat bertanya apakah dia pemilik rumah dan ingin menggeledah. Tapi kakek tua itu ternyata sedang ditodong pistol dari belakang oleh T. Ekspresi ketakutan si kakek membuat Jack Rarat curiga kalau T pasti ada di dalam. Dia pun berteriak menyuruh T menyerah. Pintu dibanting tertutup. Tiba-tiba T menembak dari dalam dan Hit melempar bom molotov. Terjadilah tembak-menembak. Beberapa polisi jadi korban. Kamu juga membawa granat. Dia melemparkannya dan menyebabkan ledakan di mana-mana, membuat polisi ketakutan dan mundur. Dalam keadaan terkepung, Hit mulai panik karena kalah senjata. Tim menenangkannya lalu memeluk Hit dan Rerk sambil mengucap mantra pada jimatnya. Di luar polisi Somchai dan Kum Kuan mendengar suara mantra Ti. Anehnya tiba-tiba hujan turun deras membuat Jack Rarat dan semua polisi makin waspada. Di saat yang sama di bar Golden Heaven, Madam Sri tiba-tiba masuk ke kamar Dao dan menuduhnya akan kabur bersama Rerk. Dia lalu menampar Dao dengan keras. Kembali ke pengepungan. Keesokan paginya polisi langsung masuk ke dalam rumah. Tapi mereka tidak menemukan siapapun, kecuali si pemilik rumah yang tadi disandra. Kakek itu diinterogasi, tapi dia mengatakan sesuatu yang aneh. Dia bilang melihat mereka mengeluarkan jimat, membaca mantra, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Jack Rarat tentu saja tidak percaya dan menyuruh polisi menggeledah seluruh tempat. Kepala polisi Wira murka mendengar Jack Rarat gagal lagi. Jack Rarat berjanji dia tidak akan meremehkan mereka lagi. Wira memberikan ultimatum, segera tangkap Ti atau posisinya terancam. Ti dan komplotannya bersembunyi di rumah teman mereka bernama Jun di Bangkok. Ti membayar dokter yang merawat Rerk dengan emas dan juga memberi perhiasan Jun sebagai tanda terima kasih. Hit lalu masuk membawa surat kabar memberitahu kalau nilai buron nanti sudah naik jadi 50.000 baht. Hit juga membawa kabar buruk soal Dao. Dia bilang Dao disiksa oleh Sam dan Madam Sri yang bersumpah tidak akan melepaskannya dan akan terus memaksanya kerja jadi pelacur. Rerk menjadi sangat emosi mendengarnya. Ti dan kawan-kawan langsung pergi ke bar Nyonya Sri.
Mereka menyandera Nyonya Sri. Di tangga mereka berhadapan dengan Sam. Melihat bosnya disandera, Sam melepaskan senjatanya. T memanfaatkan kesempatan ini, menembak Sam di wajahnya. T lalu pergi ke seluruh harta karun Madam Sri, sementara Rerk menemukan Dao yang bersimbah darah di kasurnya. Madam Sri melihat kesempatan dan mencoba menikam Rerk dari belakang, tapi Dao melihatnya. Setelah menggasak harta Madam Sri di luar, polisi sudah mengelilinginya. Hit berkata akan menarik perhatian polisi, lalu mereka akan berkumpul lagi di rumah Jun. Ti dan Rek yang membawa Dao pun berpisah dan kabur lewat jalur lain. Setelah kejadian itu, polisi memeriksa bar Golden Heaven. Laporan menyebutkan 6 korban meninggal dan 2 terluka, sementara Dao dan Sam telah menghilang. Som Chae dan Kum Kuan melapor jika mereka berhasil menangkap Hit. Jakrarat memerintahkan Hit dibawa ke kantor polisi Samran Rat untuk diinterogasi. Di dalam sel, pukulan langsung dihajar oleh tahanan lain. Untunglah Hit dibantu oleh seorang tahanan bernama Paisan, Pai. Di rumah Jun mereka panik mendengar Hit tertangkap. Aku ingin menyelamatkannya, tapi Rerk tidak bisa meninggalkan Dao sendirian. Akhirnya Ti bergerak bersama Jun. Rerk lalu pergi mencari Luangpor untuk menitipkan Dao. Dia ingin membantu Ti menyelamatkan Hit. Di kota, tiba-tiba terjadi banyak kelaparan. Semua orang yang mendokumentasikan kalau mereka pencuri melihat legendaris yang melakukannya. Polisi yang mendapat laporan Ti memicu 4 tempat di kota secara bersamaan menjadi bingung. Bagaimana Ti ada di 4 tempat sekaligus? Sementara itu, Ti dan Jun tiba di kantor polisi Samran Rat dengan menyamar. Polisi yang berjaga merasa curiga. Ketika dia ingin mengeluarkan pistol, Ti tiba-tiba memeluknya, meniup wajahnya, dan polisi itu langsung tertidur pulas. Di tempat lain, Jakrarat menyadari kalau lokasi 4 berada dekat dengan kantor polisi Samran Rat. Dia sadar ini cuma transfer dan mereka pun segera memindahkannya ke sana. Di Samran Rat, Ti berhasil menemukan Hit dan membawanya keluar. Tapi polisi telah tiba dan menghadang di pintu. Ti dan Jun terpaksa membuat barikade dan adu menembak dengan polisi. Tiba-tiba Rerk datang dan melemparkan granat ke arah polisi, memberi mereka jalan kabur. Sebelum pergi, Rerk melemparkan 1 granat lagi mengenai Som Chae yang mencoba melindungi Jakrarat. Kejadian ini membuat Jakrarat sangat murka. Di persembunyiannya terlihat ada 4 orang yang bergaya sama dengan Ti. Ternyata pertemuan 4 tempat tadi adalah siasatnya Ti untuk mengalihkan perhatian polisi. Rerk lalu merekomendasikan mereka sembunyi ke Dam Nguyen, kampung mereka. Tapi, Hit mengingatkan kalau di sana mereka masih dicari oleh ayahnya Adisak. Rek lalu ceritakan kalau Dao dititipkan di Vihara Kalong tempat Biksu Luangpor. Ini membuat Ti emosi karena dia tidak ingin melibatkan Luangpor dalam masalah mereka. Jakrarat kembali melapor ke Wira yang murka, bukan main atas kegagalannya lagi. Jakrarat diancam akan dipindahkan ke utara untuk mengumpulkan komunis jika dia gagal lagi. Ti dan kawan-kawan akhirnya sampai di Vihara Kalong. Biksu Luangpor memperingatkan mereka untuk hati-hati karena ada polisi. Ternyata Sam, anak buah Madam Sri, telah datang ke sana. Dia membunuh ibu Rek yang sudah menjadi biksuni di vihara itu. Apalagi Dao sendiri tertembak di tangan dan sedang ada di rumah sakit. Mendengar ini, Rek sangat sedih dan hancur. Sebelum mereka pergi, Biksu Luangpor berkata, kalau melihat Ti dan Rek hari ini, dia merasa bersalah karena mungkin telah mengajari mereka dengan tidak baik. Selama perjalanan mereka, tidak ada yang bersuara sama sekali. Sesampainya di persembunyian mereka, Ti ikut berduka atas kehilangan Rerk. Tapi Rerk menyalahkan Ti. Gara-gara ingin membantu Ti, dia terpaksa menitipkan satu-satunya orang yang dia cintai ke satu-satunya tempat aman yang dia tahu, yaitu Vihara Kalong, yang akhirnya berakhir dengan tragedi. Rerk berkata ketika pertama kali bertemu Ti, dia kehilangan ayahnya. Sekarang dia kehilangan ibunya dan hidupnya jadi buronan. Dia menyalahkan Ti. Dao datang ke tempat persembunyian mereka setelah pulang dari rumah sakit. Dia meminta maaf kepada Rerk atas masalah ibunya. Tapi Rerk tidak menyalahkannya dan meminta istirahat. Rerk memasangkan kembali cincin yang pernah diberikannya ke jari Dao. Tekan lalu berkata kepada Ti agar membiarkan dia ikut merencanakan aksi. Dia merasa kondisi Rerk sedang tidak bisa diandalkan. Dia meminta Ti membiarkan Rerk keluar dari kelompok agar bisa hidup tenang dengan Dao. Tapi Ti berkata, kalau dia dan Rerk tidak akan berpisah itu mengingat apa yang sudah mereka alami sejak kecil.
Rek tiba-tiba muncul dan meminta Ti berjanji membantu Dao. Kali ini dia akan turun tangan sendiri untuk membunuh Sam. Malam itu, Rek mengunjungi makam ibunya, memantapkan hati untuk membalas dendam. Rek akhirnya menemukan Sam dan langsung membunuhnya dengan brutal. Tapi tiba-tiba dia diculik oleh dua orang yang tak dikenal. Ti dan kawan-kawan khawatir karena Rek menghilang. Ternyata Rek telah ditangkap oleh Jakrarat dan polisi-polisinya. Di sana, dia disiksa habis-habisan. Jakrarat memaksa Rek memberitahukan lokasi Ti, bahkan menjanjikan uang banyak dan hidup nyaman jika Ti tertangkap. Rek, sebagai tanda penolakan, memerintahkan kepalanya ke Jakrarat. Jakrarat marah, menghajarnya, dan mengancam akan membunuh. Sementara itu, Pai yang sudah keluar dari penjara bertemu dengan Hit di tempat bar. Pai bilang dia dibebaskan oleh pamannya yang seorang tentara dan ingin bergabung dengan kelompok yang mencakup Hit. Hit lalu memberitahu Ti soal Pai, tapi Ti malah marah, menganggap Hit sangat ceroboh, membawa orang yang tidak mereka kenal ke markas mereka. Kabar di radio menyebarkan kalau Rerk berhasil ditembak mati oleh polisi karena melakukan pembunuhan saat ditangkap dan mayatnya ada di rumah sakit. Hal ini membuat Ti sangat marah dan sedih. Berita malam di radio lalu mengkonfirmasi kematian Rerk. Keesokan harinya, Hit dan Pai berdiskusi tentang kematian Rerk. Hit merasa tidak puas dengan sikap Ti yang jadi kehilangan semangat. Pai lalu memprovokasi Hit untuk bergerak sendiri. Malamnya Ti mendengar dari radio kalau Hit dan Pai menggunakan namanya melakukan mondar-mandir di Raja Aburi, mengambil uang dalam jumlah besar, dan membunuh beberapa orang. Ti lalu membawa Dao untuk berpindah tempat dengan kapal. Di kapal, Dao memberitahu Ti kalau dia sedang mengandung anak Rerk. Ti dan Dao hidup berpindah-pindah tempat menghindari kejaran polisi. Hingga suatu hari tiba-tiba Rerk muncul di kapal mereka. Ti kaget sekaligus gembira. Rerk mengatakan kalau berita kematian adalah siasat polisi untuk memancing Ti keluar. Untunglah Ti tidak menimbulkan jebakan. Rerk lalu merekomendasikan satu tempat terakhir. Setelah mendapatkan uang banyak, dia ingin berhenti dari kehidupan ini dan pergi ke selatan. Dao memohon agar mereka pergi sekarang saja. Tapi Rerk berjanji ini untuk yang terakhir kalinya. Ti berkata kalau akhir-akhir ini dia melihat banyak polisi di sekitar mereka. Dia merujuk Pai, teman baru Hit, sebagai mata-mata polisi. Adegan berpindah ke Jakrarat dan Pai yang sedang duduk di dalam mobil. Ternyata benar, Pai adalah suruhan Jakrarat untuk memata-matai Ti. Perampok dan polisi pun mengatur rencana mereka masing-masing. Tapi ternyata Jakrarat sudah menyiapkan satu mata-mata lagi. Dan orang itu adalah Rerk. Rerk mengingatkan Jakrarat atas janjinya hanya menangkap Ti dan membiarkan dia dan Dao bebas. Kembali ke saat Rerk diinterogasi Jakrarat. Jakrarat bertanya, apakah Anda benar-benar punya kemampuan gaib? Kumkuan bertanya bagaimana mereka bisa lolos dari kereta api. Tiba-tiba, Rerk membaca mantra membuat semua orang tegang. Ternyata dia membuka borgolnya dengan alat kecil khusus. Lalu bagaimana cara mereka lolos dari kepungan polisi di rumah? Ternyata kakek tua di rumah itu telah disogok agar memberi bukti palsu bahwa mereka menghilang. Sebenarnya, mereka meloloskan diri dari saluran air di bawah rumah. Demikian juga dengan bus yang menabrak. Bus itu sebelumnya sudah disabotase. Dan soal Ti, yang menidurkan polisi di kantor Samranrat itu bukan ilmu sihir. Tapi Ti menggunakan racun kuat, yang efeknya bisa membuat orang pingsan dalam sekejap. Dao mengatakan kalau dia ingin ikut memeluk terakhir mereka. Dia bilang sudah belajar menembak dan bisa menjaga diri sendiri. Di hari memelukkan, aku bersiap dengan mobilnya. Hit dan Pai ditugaskan oleh Ti untuk bersiap di sekitar bank menunggu beraksi. Jak Rarat dan polisi bersiap di sekitar lokasi. Ketika mobil pembawa uang lewat, mereka langsung menabraknya. Setelah melumpuhkan petugas, mereka dengan cepat memindahkan uang. Tapi mereka langsung dikepung oleh Jak Rarat dan kru. Ti melepaskan granat lalu mundur ke belakang. Jak Rarat mengejarnya. Saya melihat sebuah mobil dan mencoba menyalakannya. Jak Rarat berhasil menembak Ti. Sebuah peluru dari Kum Kuan juga berhasil menembak dan menjatuhkan Dao. Aku sengaja melemparkan granat lagi. Rerk berhasil menyelamatkan mereka, menyalakan mobil itu tepat waktu, dan kabur. Jak Rarat emosi karena mereka lolos lagi. Di mobil ternyata Ti selamat karena memakai rompi anti peluru. Sementara Dao yang tidak memakai rompi terluka parah dan kehabisan darah. Di sisi lain, Hit dan Pai yang bersiaga di sekitar lokasi bank
ternyata hanya dijadikan umpan oleh Ti dan tidak beraksi apa-apa. Mereka membawa Dao ke Luangpor untuk menyelamatkan. Tapi Luangpor berkata, ini adalah karma dari perbuatan mereka. Tiba-tiba, seorang anak kecil memberitahu kalau polisi datang ke vihara. Luangpor akhirnya berjanji menyelamatkan Dao dan menyuruh Ti dan Rek melarikan diri. Pelarian mereka ternyata sudah diantisipasi oleh Jakrarat yang menunggu di depan. Melihat mobil polisi, Ti langsung berdoa dan mengeluarkan pistolnya menyerang polisi. Kilas balik menunjukkan janji Jakrarat pada Rek. Dia tidak akan membunuh Ti. Rek mengatakan kalau Ti pasti lebih memilih mati daripada ditangkap. Tapi Jakrarat ingin menangkapnya hidup-hidup agar dia dihukum penjara. Sebuah tembakan sniper dilepaskan oleh Jakrarat. Tembakan itu mengenai kaca mobil dengan tepat, tetapi Jakrarat tidak bisa melihat apakah sasarannya terkena tembakan. Dalam hatinya, Jakrarat tidak ingin menembakkannya mengenai sasaran. Dia ingin menangkap Ti hidup-hidup. Mereka berhasil lolos dari hadangan, tapi ternyata tembakan Jakrarat mengenai leher Ti. Mesin mobil mati dan mobil pun berhenti. Ti yang desas-desus mengatakan kalau tidak ingin ditangkap polisi. Memohon kepada Rare sahabatnya satu-satunya untuk menembaknya. Rare tidak tega menuruti keinginan Ti. Tetapi Rare juga tidak tega jika mengingat kalau balas dendam Jakrarat kepada Ti, dia pasti akan membuat Ti tersiksa di penjara. Akhirnya, sebuah keputusan pahit diambil. Suara letupan pistol pun terdengar. Rare akhirnya meninggalkan Ti di mobil. Polisi mengadakan konferensi merayakan kematian Ti. Namun, Jakrarat yang paling berjasa justru tidak puas karena Ti mati begitu saja. Dalam emosinya, karena telah dipermainkan berkali-kali, dia bahkan menembaki mayat Ti berkali-kali. Rek dan Dao berencana pergi dari kota. Rek membeli tiket kereta meninggalkan Dao di kursi tunggu. Tapi sebelum Rek kembali ke Dao, dia tiba-tiba didatangi oleh Hit. Hit berkata kalau dia tahu siapa yang sebenarnya membunuh Ti. Tanpa ampun, pukul lalu bunuh Rek. Tetapi ketika Hit akan pergi, Pai muncul dan tanpa basa-basi langsung membunuh Hit. Ternyata Pai benar-benar seorang polisi yang menyamar. Namun, Jakrarat kemudian membakar berkas kepolisian Pai. Menurut Jakrarat, tindak tanduk Pai selama menjadi mata-mata justru lebih parah daripada seorang kriminal dan Pai sendiri patut ditangkap. Demikian pula Ti, Rek, dan Hit. Semua termasuk itu membahas ajal mereka dengan cara yang berbeda-beda.